10. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kristus hidup di dalam apa? Aku ini mewakili kita semua ya sebagai anak-anak Tuhan. Kristus hidup di dalam aku. Ini loh Kristen itu, saudaraku. Ya. Jadi orang Kristen itu bukan karena KTP-nya tulisannya Kristen, punya kartu anggota gereja tertentu. Karena rajin datang ke gereja, bukan karena saya khotbah di sini. Oh, enggak jamin. Orang kalau pinter ngomong bisa khotbah. Bisa, saudaraku. Ya. Tapi Alkitab mengatakan Kristen yang sejati itu adalah, artinya Kristen itu apa, saudaraku? Pengikut Kristus. Ya, mengikuti Kristus. Jadi Kristus yang kita ikuti itu ada di mana? Di dalam hati, lebih tepatnya itu dalam Efesus dijelaskan, karena imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Oke, aku hidup bukan aku lagi yang hidup, ini Kristen, karena Yesus, tapi Yesus yang hidup dalamku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, dalam tubuh ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Yesus itu anak Allah yang telah mengasihi aku. Ya, Yesus yang tinggal di dalam aku ini mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ini ada bicara kasih di sini. Ada kasih Yesus. Tadi nyanyinya kan kasih Yesus. Oh, apa mau? Indahnya kasih Yesus. Ya, itu di dalam kita. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Ada di mana kasih itu? Jadi gini sederhananya. Yesus itu ada di mana tadi di sini? Ayat ini loh. Yesus ada di mana? Di dalamku, dalam hati kita. Tepatnya itu di Efesus, di ayat lain itu ada di dalamku, di dalam hati kita. Dan Yesus ini ngapain, saudaraku? Mengasihi aku, mengasihi yang ditinggalin ini, saudaraku. Dengan menyerahkan dirinya. Sudah kita ngerti kan tentang kita nanti perjamuan kudus juga memperingati itu. Jadi berarti di dalam hati kita ada Yesus yang mengasihi, yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Ini hidup Kristen itu begitu, saudaraku. Ada persekutuan dengan Tuhan Yesus, gitu ya. Makanya kenapa beberapa waktu ini khotbahnya kan selain belajar Tritunggal tentang Allah, mendalami Allah, saya mau kita agak membumi ya, diaplikasikan dalam hidup kita. Makanya kenapa Abraham, Ishak, ya itu sudah dari Adam ya. Selain kita belajar tentang Allah, karena Allah itu memiliki 3 hipostasis ya, 3 realita sebenarnya. Arti tepatnya hipostasis realita, tapi juga diartikan pribadi ya. Karena memang memiliki kehidupan, firman itu hidup, roh itu hidup, karena hidup tentu punya pribadi gitu saudaraku ya. Nah, tapi sebenarnya artinya realita, ada realita Bapa, realita Anak, realita Roh Kudus. Sengaja di sini saya tunjukkan gambarnya adalah Yesus ya. Yang Bapa nggak ada gambarnya, Roh Kudus nggak ada gambarnya, hanya saya tulis gitu aja. Menunjukkan ada eksistensi Bapa, ada realita Roh Kudus. Ya, roh enggak kelihatan, Bapa enggak kelihatan. Alkitab ngomong tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Allah itu berdiam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat dia. Dan memang dia adalah Allah yang tidak kelihatan, Bapa. Roh juga namanya roh, itu rohnya Bapa, enggak kelihatan. Tapi anak tunggal Bapa yang anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan Allah yang enggak kelihatan ya. Yohanes 1:18. Jadi ngerti ya kenapa saya gambarkan Yesus. Bahkan saya sudah mulai kumpulkan gambar Yesus yang banyak ini. Tadi kenapa saya ngomong Yesus ada di hati kita? Kalau Yesus ada di hati Anda, apakah berarti Yesus tidak ada di sorga? Nah ini kan, ini cara berpikir metafisik, harus di atas fisik, ya bukan sekedar fisik. Makanya harus ngerti. Nanti saya malah juga akan belajar di sorga itu seperti ada 2 Yesus loh. Ini setelah Yesus lahir ke dunia loh, saudara. Sebelumnya ya enggak. Ada 2 Yesus yang bagaimana? Kita pernah sedikit bahas ya, itu Wahyu pasal 4 kan. Ada yang duduk di takhta, itu bukan Bapa loh saudaraku. Yang kelihatan seperti seseorang, itu Bapa kan tidak pernah dilihat. Tidak bisa dilihat. Tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan, menjelaskan, atau membuat terlihat Allah yang tidak terlihat tadi jadi terlihat. Makanya yang ada duduk di takhta itu Yesus, dalam keadaan sebagai Allah, hakikat sebagai Allah. Tapi di hadapannya ada anak domba yang seperti tersembelih itu saudaraku ya kan. Itu Yesus kan, itu bukan berarti itu kan simbolis ya, bukan berarti nanti di surga itu ada mbek itu habis kan dikorbankan, bukan. Itu gambaran Yesus, simbolis tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit dari kayu salib yang telah itu sudah telah disembelih gitu ya. Seperti
kan kata-katanya gitu. Jadi itu gambaran Yesus juga yang ada di sorga. Yesus yang adalah, ini sudah terlanjur lengket ini, ambil tubuh yang lahir, biar Anda ngerti gitu loh. Gambar Yesus, Yesus kok banyak, biar ngerti. Yesus tuh gini, Yesus pernah ngomong apa? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku pasti hadir tengah. Di sini hadir enggak Tuhan Yesus? Kan seperti ngomongnya, di mana 2, 3 orang berkumpul, di sini kumpul dalam nama siapa? Hadir enggak Yesus di sini? Terus di gereja, ada banyak gereja, berkumpul dalam nama Yesus, hadir enggak Yesus di sana? Lah, jangan sampai kita berpikir seperti manusiawi, seperti pikiran fisik. Yesus di sini berarti di sana enggak ada, itu manusia. Itu namanya maha hadir, katakan saudara 3, maha hadir. Ini kita ngerti konsep ini kan, beda dengan Pak Hari. Pak Hari kalau berangkat dari rumahnya tadi, sampai di sini, di rumah ada Pak Hari enggak? Wah kalau ada, menakutkan ini. Orangnya di gereja ada, lo tadi saya lihat Pak, tetangganya di rumah. Pak Hari di sana, wow itu siapa itu? Enggak maha hadir, saya juga, kita enggak. Tapi Yesus maha hadir. Jadi nanti di sorga, ini kok iblis ngowoh gini. Jadi nanti di sorga itu ada di hadapan tahta, ada Yesus yang, ini tubuh, ini Yesus yang tubuh. Yang ini belum diganti ya, saya pengen yang agak mulik, enggak kelihatan seperti manusia yang seperti, tapi duduk di takhta belum ya, oke lah nanti lagi, enggak apa-apa. Yang Wahyu pasal 4 itu ya, oke, enggak apa-apa, saya enggak bahas itu. Kita akan lanjut sekarang, kita akan belajar terus karena nanti gini, saya enggak perlu ngulang ya, karena ada orang yang masuk di, saya lihat di channel kita, karena enggak lihat awalnya, nanya, mempermasalahkan, saya lupa yang mana itu. Mempermasalahkan yang ya sudah saya jelaskan di sana. Kalau saya harus jelaskan lagi kan tidak maju-maju khotbahnya gitu loh. Ya dilihat sebelumnya gitu ya. Kenapa kok ini gambar Yesus? Ketika Allah menjumpai manusia segala macam ya, bahkan nanya tentang Allah kok dipakai istilah repot kalau jelasin ya silahkan lah. Biar Tuhan yang menjamah Anda ya. Puji Tuhan Anda masuk channel itu sudah bersyukur ya, walaupun mungkin karena tidak ngikuti dari awal. Kalau saya jelaskan lagi nanti panjang. Tapi intinya, kenapa setiap saya menjelaskan Allah menjumpai manusia sejak Adam segala macam, itu nanti kalau LCD kita sudah bisa jalan itu nanti Anda bisa lihat dulu itu sudah dilukiskan oleh pelukis-pelukis rohani itu saya lihat itu. Bagaimana Adam di Taman Eden itu bercengkrama dengan Allah itu digambarkan dalam diri Yesus. Ya, karena Allah memang tidak kelihatan, Bapa tidak terlihat, tetapi anaknya inilah yang memperlihatkan Bapa. Jadi Bapa di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi ada Bapa di dalam Yesus yang menyatakan Bapa. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Jadi Yesus inilah yang menyatakan Allah. Atau gini, saya ingin juga jelasin ini. Yohanes 1:18 buka dulu. Saya ingin agak dalam di sini. Saudara bisa lihat sebenarnya kalau mau yang download itu namanya apa? Interlinear ya. Itu ada bahasa aslinya. Yohanes 1:18. Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Nah, menyatakan ini exergome, itu artinya menjelaskan, Jadi gini saudaraku, ini saya menjelaskan kata menyatakan. Memang di Alkitab ini terjemahan ya. Menyatakan itu bisa exergome, bisa apokalipto itu pewahyuan itu loh. Itu terjemahannya tuh macam-macam jadi. Ada lagi menyatakan itu apokalipto, exegome, vanero, itu tidak terjemahkan vanero itu menampakkan diri. Terjemahannya sama semua ya. Kalau kita bahasa Indonesia enggak ngerti. Lah ini yang exergome. Exergome itu menjelaskan, itu dari situlah muncul eksegesis yang Bu Petrus pernah kuliah teologi. Tahu kan eksegesis kan? Jadi khotbah eksegesis itu khotbah yang mendalami, pendalaman, menjelaskan. Satu ayat itu dijelaskan asal katanya sampai jelas gitu. Nah, seperti salah satu arti eksegesis dari situlah muncul. Jadi Tuhan Yesus ini menjelaskan Allah itu seperti apa. Makanya kenapa dia disebut Sang Firman. Nah, saudara muslim keliru, dikira firman itu kata-kata, sekedar kata-kata. Sekarang begini, saudaraku. Anda mengenal dengan saya berkata-kata, Anda jadi kenal saya enggak, saudaraku? Ya, setelah saya ngomong gini, apalagi banyak ngomong ini ngajarin, Anda jadi ngerti apa yang dalam pikiran saya, mengerti apa yang saya ajarkan, apa yang ada dalam benak saya, bahkan ini kan tentang pengajaran, apalagi saya cerita tentang diri saya, Anda jadi kenal. Jadi kata-kata itu membuat kita menjadi mengenal seseorang, benar enggak saudaraku?
Coba kalau Anda ketemu sama Pak Hari diem saja ini. Saudara hanya lihat, sekarang pelontos Pak Hari. Sumuk, tambah digondol. Hanya lihat fisiknya, tapi kan Anda enggak ngerti orang ini baik enggak, orang ini ramah atau enggak. Ketika Pak Hari mulai ngomong, mulai jelas. Nah ini di dalam interlinear itu kamus Inggris Yunani itu dalam bahasa Inggrisnya dijelaskan divine expression. Jadi Tuhan Yesus ini adalah divine expression, itu bukan saya yang buat, ini ahli sudah. Divine itu apa? Divine itu ilahi, ekspresi ilahi dari Allah. Jadi Allah itu mengekspresikan dirinya, ya makanya dipakai menyatakan. Itu seperti saya menyatakan diri saya, ya dengan kata-kata saya ini. Kalau Allah menyatakan dirinya dalam diri Yesus. Jadi Anda, makanya Yesus ngomong, barang siapa kenal aku, dia akan mengenal Bapa. Melihat aku, dia melihat Bapa. Karena ekspresinya Allah. Katakan ekspresi, 1, 2, 3. Ekspresi. Jadi Yesus itu adalah ekspresinya Allah. Ekspresinya Allah itu apa? Seperti apa Allah itu? Ya Yesus itu. Ya, gambar Allah. Itu sudah, walau diulangi lagi banyak. Kolose 1:15, 2 Korintus 4 ayat 4, Ibrani 1 ayat 3, banyak. Ini adalah gambar Allah yang tidak kelihatan tadi. Oke ya. Jadi kenapa digambarkan Yesus ini yang bertakhta di sorga? Allah ada di dalam Kristus, Bapa dalam Roh Kudus juga dalam satu kesatuan. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang Ishak, saya lanjutkan tentang Ishak. Saya mau berikan judul tentang Ishak ini, nanti gambar malaikatnya siapin ya, Yesus dalam wujud malaikat. Oke, kita judulnya ini, saudara. Saya cari judulnya agak sulit ini, tapi saya mencoba judul ini, bertumbuh dalam mengenal Allah. Nah, coba judulnya diulangi sama-sama, supaya nanti ngerti ini ngajarin apa sih, 1, 2, 3, bertumbuh dalam mengenal Allah. Ternyata untuk mengenal Allah itu ada pertumbuhan. Semakin kenal, itu bertumbuh banyak. Semakin kenal, dan dalam hal ini adalah pengalaman Ishak. Kita pun di sini kan lama-lama semakin bergaul, semakin kumpul, lama-lama semakin kenal. Ya, semakin kenal Mbak Regita, gitu. Semakin kenal Mas Yakub. Karena kalau enggak bergaul, enggak kenal kan? Tapi semakin bergaul, semakin kenal. Makanya kenapa di gereja ini diajak deeper, lebih dalam dengan Tuhan, semakin dalam, nanti semakin mengenal Tuhan. Ya, saudara jangan berpikir setelah diajari ini, oh sudah ngerti Tuhan, saya yang ngajarin pun udah ngerti, enggak. Allah itu tidak terbatas, amin saudaraku. Hikmatmu tiada terselami, gitu ya. Kasihmu dalam apa? Tak terduga. Kasihnya pun saudara jangan, aku udah ngerti kasihnya Tuhan. Kalau ngalami puji Tuhan, udah ngerti, oh belum. Masih banyak hal yang Anda belum alami, belum ngerti. Masih banyak hal yang Anda belum tahu tentang Tuhan. Ya, Allah itu terlalu besar untuk dimengerti. Makanya bertumbuh, terus bertumbuh. Saya pun yang ngajar pun tetap mau bertumbuh terus, mengenal. Sampai apa? Buka Paulus, mana itu Mas juga? 1 Korintus 13. Sampai aku sendiri dikenal itu. Paulus saja ngomong seperti ini. Ini untuk memotivasi kita belajar lebih dalam ya. 1 Korintus 13. Mas juga ini sebelum sama Mbak Esther nih kamus berjalan, sekarang lupa, banyak yang lupa nih. Oh, tentang kasih apa? Ya apa Mas juga ini. Ayat 10 mulai. 1 Korintus 13 ayat 10. 1 Korintus 13 nanti ayat sampai 10. 12. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya, jadi kalau yang sempurna datang, yang tidak sempurna akan lenyap. Sekarang belum. Ayat atasnya itu, biar lebih jelas atasnya dah, enggak apa-apa. Supaya ngerti 9 kayaknya, 9, 8 atau 9. 8 coba 8. Ada nubuat. Nah ini coba. Kasih tidak berkesudahan. Ini biar kita yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, enggak sombong. Ya, saya belajar dari hati ini, sadar. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Nubuat akan berakhir. Saya pernah dipakai Tuhan untuk bernubuat. Maaf, misalnya Mbak Asih kan dinubuatin, walaupun belajar 1 tahun kan, hamil juga. Tapi nubuat itu akan berakhir. Terus bahasa roh akan berhenti. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan akan lenyap. Jadi kita nggak boleh sombong. Oh, saya pernah bernubuat, dipakai Tuhan bernubuat, pernah punya karunia bahasa roh,
memiliki pengetahuan. Pengetahuan ini yang dimaksud gini soalnya, saudara ya. Maaf, nanti kalau kita pertemuan pengerja, saya akan ajak mendalami ini. Ada namanya karunia pengetahuan, kan saudara lihat itu salah satu karunia roh. Karunia pengetahuan itu pengetahuan bukan pinter, punya pengetahuan, ilmu pengetahuan gitu, saudara, bukan. Karunia makrifat, jadi pengetahuan itu jadi Anda mengerti. Diberi pengertian Allah, pengetahuannya Allah. Maaf, ini contoh prakteknya ya. Ini enggak selalu, saya sering ketika lihat seseorang, ketemu seseorang, tiba-tiba Tuhan bicara dalam hati saya, orang ini seperti ini. Diberi pengetahuan, itu karunia pengetahuan. Sering. Ya toh, itu luar biasa loh, itu juga kalau dipakai itu luar biasa. Ya, bayangkan orang yang, apa namanya, ya misalnya Mbak Reni kan kemarin waktu doakan, ya, coba ini saksi hidupnya. Pastor, waktu pastor doakan ini, sama seperti yang saya dapat waktu minggu lalu, 2 minggu lalu kan, ini Mbak Reni saksi hidup. Persis, Tuhan ngomong sama saya di hati saya, pastor kok ngulangi lagi gitu loh. Waktu saya doakan memang Tuhan taruh itu, kasih pengetahuan untuk ngomongin tentang dia. Ya, kue ngene. Anak saya lo pernah nantang saya, Pak, aku kan praktekan karunianya itu, aku gimana, wis lapo. Wis kalau anakku kok tak buka elek-elek kayak apa, tetap sayang. Jadi kadang-kadang bercanda sih tapi dia. Enggak, itu enggak bisa di semena-mena, enggak. Itu karena Tuhan kasih. Jadi saudara jangan pikir. Soalnya ada yang datang dulu tuh waktu saya melayani di mana itu. Datang, Pak, Tuhan bicara apa sama saya, Pak? Karepmu dhewe sih gak ngomong apa-apa, tak peksa-peksa kok. Malah keliru. Jadi bukan lu buat ya kalau Tuhan enggak kasih, jangan salah. Ada pengetahuan akan lenyap. Loh, ya bisa buktinya kalau Tuhan enggak bicara, memang ngomong apa aku, gak iso. Ya, enggak boleh sombong banyak. Nubuat berakhir dah terus. Loh, ayo bawahnya. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Tidak lengkap. Sehebat-hebat apapun, tidak lengkap. Nubuat kita? Dan nubuat kita tidak sempurna. Makanya Anda jangan terlalu mengkultuskan hamba Tuhan. Saya pernah doakan, ada ya, tidak saya sebutlah. Itu enggak sembuh-sembuh. Terus cari pendeta lain. Saya sudah mau ngomong sama dia, saya terasa nanti kamu kayaknya mau gini. Tapi sudahlah biar pengalaman dengan Tuhan. Bener akhirnya datang. Pak, maaf ya, saya walaupun dia enggak ngomong udah ngerti karena udah terasa di hati ini kayaknya. Saya ke sana sama aja Pak, enggak sembuh. Dalam hati saya mangkane cuman aku ya biar kamu dapat pelajaran. Enggak usah cari manusia, cari Tuhan sama saja. Di sini ada Tuhan enggak, saudaraku? Saya enggak ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ya kan? Loh, jangan ngandalkan saya, Pak Agung pengetahuannya enggak lengkap. Nubuatnya berakhir tiba-tiba digawe mingkem ya, Pak. Enggak iso, aduh. Makanya waktu Mbak Asih ngalami mujizat, saya tidak terus langsung wis tak doano kabeh rek sing durung meteng iki. Saya meteng enggak dikongkon Tuhan. Soalnya pernah Saudara, kita dulu pernah satu tim, saya waktu pelayanan saya sudah 30 tahun, doakan orang kanker, divonis 2 bulan atau 2 minggu mau meninggal. Kita doa. Waktu itu konseling ke saya, karena dia bimbingannya anak remaja, saya panggil pembina remaja, kita doa. Saya digerakkan Tuhan ngajak doa bareng. Doa sembuh, Saudara. Sembuh. Lah yang pembina remaja ini, yang pembina-pembina itu ya full timer juga ya. Wah, datang. Ada yang kapan itu ada kanker lagi kan. Masuk, pastor, bukan pastor, belum ya. Ayo, Mas Agung, kita doa lagi gini. Waduh, dalam hati saya. Ini enggak sadar. Saya cuma ngomong enggak enak ya. Dianggap karena kita doa terus sembuh, jangan. Maaf, Saudara. Kalau ada mujizat itu bukan karena doa Anda loh. Bukan doa pendeta, bukan doa saya. Itu karena apa, Saudaraku? Karena Tuhan yang buat mujizat. Jangan salah. Ya bukan berarti kita enggak doakan, cuman motivasinya sudah beda. Kita doa kayak dulu lagi gini loh. Kayak kalau khotbah tentang Simpson, kapan-kapan saudara akan ada salah satu yang buat Simpson jatuh. Itu waktu itu Simpson kan ditipu sama Delila kan dirayu-rayu. Apa kelemahanmu Simpson? Waduh. Nanti khotbah itu kawan-kawan itu gambar kedagingan itu. Dan Simpson tertipu. Saudara. Yang terakhir kan berapa kali dia bohongi juga Delila. Oh kalau kamu sayang aku ceritakanlah kelemahanmu. Apa lupa saya, yang pertama itu apa, dikasih ditali rami gini. Terus akhirnya yang terakhir itu digundul kan dia. Ada ayat ngomong gini, seperti yang sudah-sudah Simpson begitu, Tuhan dia bisa melepaskan dari jerat itu. Ternyata karena sudah digundul dia kehilangan kekuatan. Jangan pakai pengalaman, saudara. Seperti yang sudah-sudah, nanti kapan-kapan kita belajar itu sering menjebak kita loh. Karena kita sudah expert di situ, udah pengalaman di situ, kita pakai cara yang sama.
Coba lihat di Alkitab, Yesus menyembuhkan caranya sama enggak? Menyembuhkan orang buta, ada yang diludahi, ada yang semacam-macam. Ada yang cuma ngomong, ada yang itu macam-macam. Jadi jangan terus terpola, kalau mendoakan orang sakit itu harus begini, enggak. Kadang-kadang Tuhan larang saya jangan disentuh sama sekali, enggak saya sentuh. Biar aku yang jamah dia, ada yang gitu. Jadi jangan terus pakai ya metode ya Tuhan ini, makanya enggak sempurna. Kita nih masih banyak belajar. Katakan saya mau terus belajar. Haleluya, 1, 2, 3. Mau terus belajar. Ya, termasuk Tritunggal ya. Belum sempurna. Mumet Pak. Terus. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Lah, kan belum tiba. Kalau apa yang dimaksud yang sempurna itu tiba? Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Ya aneh ya, dewasa masih pikirannya kanak-kanak, sifatnya kanak-kanak, medeni. Gedenya siapa hari gini, Ageng, minta, anaknya sopo. Sudah dewasa, ya harus dewasa. Tadi kan saya ngomong kalau laki-laki yang gagah, perempuan yang lemah lembut gitu ya. Ada firman Tuhan, be a man, jadilah seperti pria. Terus, nggak bahas itu tapi. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Kita ini semua masih samar-samar. Ini pun belajar, ini kan ya samar-samar bukan berarti salah, enggak. Ya ini masih nggak lengkap, nggak sempurna. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Ini kan bicara tentang Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ini memang masih samar-samar. Kadang yang nggak boleh sombong. Saya mengenal Yesus paling hebat. Saya ngajar, saya nggak berani klaim itu juga. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Ini Paulus loh, Rasul Paulus yang nulis surat perjanjian baru aja ngomong begini. Apalagi pendeta jangan sombong. Apalagi kita Kristen ya zaman sekarang. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Seperti aku sendiri dikenal. Nanti ketika bertemu muka dengan muka, saudaraku ya. Jadi sekarang ini makanya kita harus terus mau belajar ya, karena kita belum sempurna. Justru belum sempurna. Iman kita pun juga belum sempurna. Mas Immanuel ini saya tidak pernah lupa khotbahnya. Yesus waktu membangkitkan Lazarus kan, kenapa ditunda-tunda? Supaya kamu, itu Yohanes, ayo ingat apanya, sampai nggak lupa ayatnya saya. Yohanes pasal 11 ayat 15, bener kok cobaan. Padahal yang dapat Mas Immanuel. Yohanes 11, 15. Loh, ya apa? Yohanes 11, 15. Ya bener kan? Kan singkot paling nggak ayat itu ya? Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sakit sampai berapa hari saudaraku? 4 hari, ditunggu sampai 4 hari. Sakit ketika dapat kabar sakit enggak segera datang, dibiarin sampai 4 hari. Game akhirnya mati. Tapi syukur aku enggak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. 1, 2, 3, tujuannya apa? Kadang-kadang Tuhan itu kayak seolah-olah lambat menjawab doa kita. Ditunda-tunda seolah-olah. Kan gini, orang sakit itu kebutuhannya apa saudaraku? Sembuh. Yesus sudah terkenal waktu itu, ya doakan orang sakit sembuh, jangankan sakit, lumpuh aja, orang nggak punya mata itu loh, dibikinkan mata dari dulu, dari tanah itu bikin mata, tempelin, cuci di kolam Siloam. Ada yang tangannya separuh itu ya, ada itu di Yohanes, panjang sebelah, bisa langsung normal. Luar biasa mujizat-mujizat Yesus. Ini ada orang sakit keras, sahabatnya lagi. Lazarus itu kan temennya, ya sakit, dikabari, nggak datang, sengaja malah cari kegiatan yang lain, malah ngomong akhirnya mati, syukur waktu itu aku nggak datang, lu malah orang mati malah syukur nggak datang, orang yang nggak ngerti nih, pusing wong sakit kok nggak didoakan biar sembuh, malah dihindari, malah akhirnya mati, syukur malah. Ternyata supaya apa? Baca sama-sama 1, 2, 3, supaya kita semua dapat belajar percaya. Belajar percaya. Berarti hari ini kalau Anda punya iman, maaf, belum sempurna. Masih terus belajar. Tapi luar biasa loh, iman sebesar biji sawi aja bisa mindah gunung. Ya, oke.
Ya kita sampai sini. Jadi apa namanya? Kita masih belajar ya, kita masih belajar. Terus belajar. Kita akan lihat tentang Ishak bertumbuh, makanya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Saya akan pendahuluan ini ada 3 cepat ya, saya tunjukkan apa namanya, kita sudah pernah bahkan itu Kak. Saya ulangi lagi. Yang pertama, sebelum Ishak lahir, bahkan saya katakan sebelum Ishak jadi, ya dikandung aja belum, apalagi lahir, ya mengandung aja belum si Sarah, berarti kan belum jadi, belum terbentuk sebagai janin pun Allah sudah memilih. Karena waktu itu ada janji Tuhan kepada Abraham, anakmu yang lahir dari Sarah itulah nanti yang akan kupilih. Makanya beri nama Ishak, anak perjanjian. Ishak itu artinya anak yang dijanjikan, anak perjanjian. Itu nanti. Nah itu kan belum ada, akhirnya tahun depan ya, akhirnya terjadi, lahir. Jadi Tuhan sudah memilih. Tapi waktu itu Ishak kan belum jadi, belum ada, dia belum mengalami. Ya itu pengalaman Abraham. Tetapi ada lagi, saya lanjutkan itu untuk pendahuluan. Saya tidak tahu, nanti kita belajar tentang Ishak ini banyak, karena selama ini banyak belajar tentang Abraham. Ishak ini luar biasa di perdalam. Bahkan sebelum lahir, belum dikandung, belum jadi, belum ada orangnya ini loh. Ya masih wacana, Tuhan ngomong nanti akan lahir, sudah dipilih, aku memilih dia. Yang kedua, terus Ishak ini umur 8 hari disunat, sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, di dalam apa namanya, Keluaran pasal 22, Kejadian pasal, tentang Ishak disunat itu ya, umur 8 hari. 21 Ishak lahir ini ya, umur 8 hari, ayat 4. 21 ayat 4 atau mulai 3 ya kan, artinya lahirlah Ishak. Cepat aja 3 dan 4. Kejadian 21 ayat 3. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, ini ada perintah Allah. Apa perintah Allah? Ini saya akan masuk ke perjanjian sunat. Jadi Ishak ini memiliki perjanjian sunat, mengalami perjanjian sunat, lebih tepatnya mengalami. Kejadian 17 ayat 9 nanti sampai 14. Seperti yang diperintahkan Allah, ada perintah Allah, ada janji, perjanjian Allah dengan Abraham, yaitu perjanjian sunat. Dan umur 8 hari Ishak disunat. Saya percaya waktu dia mulai besar, dia mulai ngerti, ini ada tanda sunat. Kapan itu saya khotbah tentang waktu Ishak akan dikorbankan, dia kan ngerti, saudaraku. Ini sudah ada kayu, di tangannya ayah ada pisau, ada api, mana korbannya, berarti kan ngerti dia, sudah mulai ngerti gitu. Sudah mulai paham tentang janji Tuhan, tentang Allah, melalui ayahnya ini ngerti tentang persembahan. Saya yakin tentang sunat ini, ya kan ngerti ada tanda sunat loh. Aku tambah gede kan waktu pipis, wah aku sunat rek. Iki opo? Kita tanya bapak ya, Pak, ini kok ono ngene iki opo, Pak? Pak Abraham jelaskan pasti ya. Ishak ngalami janji sunat, perjanjian sunat yang dimiliki Allah dengan Abraham. Kita lihat Kejadian 17 ayat mulai 9 sampai 14. Kejadian 17 ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Ini anaknya belum ada Ishak, tapi janjinya sudah ada, termasuk janji sunat. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Perjanjian antara aku dan kamu. Kamu ini siapa, saudaraku? Abraham dan keturunannya, ya kan? Yaitu, jangan dulu belum. Yaitu perjanjiannya apa? Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Setiap laki-laki di antara kaummu, ya keluargamu harus disunat. Terus? Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ini Abraham ya, masih ada perjanjian. Jadi ada perjanjian Allah dengan Abraham, yang menjadi meterai atau mensahkan perjanjian itu adalah sunat buat Abraham dan keturunannya. Terus, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Nah, coba maaf saudara ya. Waktu itu Ismail sudah lahir, sekitar umur 13, umur berapa itu, terus disunat. Abraham juga usia tua disunat. Ini penting loh saudara, coba. Tapi ayat ini memerintahkan anak yang berumur 8 hari. 8 hari harus disunat.
Saya katakan kapan ya, khotbah 2 minggu lalu ya. Ishak itu anak bungsu. Anak bungsu. Anak yang paling kecil, paling bungsu. Kok bisa, saudaraku? Kenapa Ishak itu anak yang paling bungsu? Ya kan? Karena apa? Waktu itu kan Abraham sudah tua, mati pucuk. Sarah mati haid, enggak bisa punya anak lagi. Ya kan? Jadi sudah enggak ada anak lagi dan Abraham sudah karena enggak punya anak terus ada Hagar, terus mulai punya gudik-gudik yang lain itu kan, kita udah belajar ya, akhirnya terus disuruh pergi semua untuk ada proteksi, sudah harus melindungi Ishak. Tapi intinya kan Abraham sudah mati pucuk, sudah tidak bisa melahirkan anak gitu loh, tidak bisa mempunyai anak lagi. Akhirnya janji Tuhan terjadi, Ishak, akhirnya lahirlah Ishak. Berarti Ishak ini yang paling bungsu karena sudah tidak bisa punya anak, kok masih bisa punya anak karena ada janji Tuhan, ini mujizat Tuhan. Ishak lahir. Dari ayat ini, saudaraku, ini kan perintah Tuhan, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Dari semua, termasuk Abraham, dan yang laki-laki di sana, anak-anak termasuk Ismail, anak-anak dari gundik-gundik yang lain, juga hamba-hambanya itu kalau saudara baca itu disunat semua. Siapa yang menggenapi janji ini? Umur 8 hari disunat. Siapa yang menggenapi itu, saudaraku? Dari bacaan kita tadi. Ishak. Makanya ini anak perjanjian, saudara. Gitu loh, saudaraku ya. Lu ini menggenapi enggak janji Tuhan? 8 hari disunat, Ismail enggak. Karena waktu itu udah gede, terus janji Tuhan ini baru muncul. Akhirnya baru disunat. Abraham pun disunat usia tua, semua. Tapi Ishak umur 8 hari, sesuai perintah Tuhan. Sesuai janji Tuhan, sesuai rencana Tuhan. Saya berharap hidup kita seperti itu. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, seperti budak itu ya, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Pokoknya kelompoknya Abraham, budak apapun, pegawai, sunat semua kalau laki-laki, dan anak harus umur 8 hari. Dan ini Ishak mengalami perjanjian sunat. Dan tujuan sunat ini terus, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Sunat ini kan daging ya, saudara, yang disunat. Ini berarti ada tanda daging di situ, ada meterai daging di situ. Dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi ini sulit menjelaskan ini dengan ini karena sangat-sangat luar biasa. Ya, Abraham dan keturunannya melalui dagingnya Abraham, melalui secara dagingnya Abraham akan ada janji. Perjanjian yang kekal. Coba katakan perjanjian yang kekal. 1, 2, 3. Apa namanya perjanjian yang kekal itu? Perjanjian yang tidak ada Saya mau tanya, daging itu ada batasnya enggak, saudaraku? Berapa batasnya daging ini, saudaraku? Alkitab ngomong manusia itu umurnya 70 tahun, kalau kuat sampai 80 tahun, enggak apa-apa. Selebihnya masih bisa lebih. Tapi penuh dengan penderitaan. Itu perjanjian lama, tapi saya percaya dalam perjanjian baru ya ada kasih Yesus. Saya melihat banyak umur panjang, sehat, sentosa walafiat. Amin, saudaraku. Umur panjang dan berbahagia. Panjang umurnya, nyanyi ulang tahun nanti. Oke ya, ada perjanjian yang kekal di dalam dagingmu. Ini bicara siapa, saudara? Ini bicara apa? Saya sudah buka kapan itu, Matius 1 ayat 1 di situ dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Secara daging Yesus dilahirkan dari keturunan Abraham, keturunan Daud, keturunan Abraham di sini kita bicara. Secara daging. Saya mau tanya, dagingnya Yesus kekal enggak, saudaraku? Ini kan kita peringati tubuh darah. Sekarang dagingnya Yesus di mana? Sekarang gini, maaf ya. Dagingnya orang tua kita yang sudah meninggal. Di mana sekarang? Hah? Kembali ke tanah. Sebenarnya di tanah kalau maaf ya, Anda gali itu masih ada enggak? Habis. Makanya ada lagu, sekalipun Mazmur ya, dagingku dan habis lenyap. Tapi dagingnya Yesus masih ada enggak sampai hari ini? Kekal enggak sampai hari ini? Di mana? Di sorga. Itu nanti ada ayatnya itu, di Ibrani. Dia berdiri jadi pensafaat buat kita di sorga. Waduh, dagingnya Yesus. Penglihatan yang saya jelaskan 2 minggu lalu, ada anak domba yang tersembelih, seperti tersembelih itu Yesus, ada dagingnya di surga. Ini nanti yang akan turun, ya, untuk
membagikan tubuhnya ini, saudaraku, supaya kita punya tubuh yang sama, tubuh yang kekal. Katakan daging yang kekal. 1, 2, 3. Tubuh yang kekal. 1, 2, 3. Makanya ada perjamuanku kudus. Tubuh Yesus. Roti ini roti biasa, tapi inilah daging Yesus. Ini iman. Nanti kita akan memiliki tubuh yang sama dengan tubuhnya Yesus. Tubuhnya ini bisa naik ke surga enggak? Tadi kan mati terus bangkit enggak? Loh, anak kan ngalami yang sama. Itu Roma katakan. Kita lihat ya janji Tuhan, Roma pasal 6. Roma pasal 6. Makanya ikut Yesus itu luar biasa, saudaraku ya. Roma pasal 6 ayat 3 aja mulai. Ya. Roma pasal 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Maaf ya, ini bagi semua yang sudah dibaptis di dalam Yesus. Makanya kekristenan tadi memang ukuran utamanya adalah Yesus dalam hati kita. Tapi bagaimana kita memiliki Yesus dalam hati kita kalau kita tidak dibaptis, artinya menjadi satu. Masuk, baptis artinya masuk ke dalam air. Masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ini yang terjadi bagi orang-orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dibaptis dalam kematiannya, loh kok malah mati? Tunggu dulu, baca selanjutnya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, dan seperti Yesus, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru. Hidup yang baru itu jangan salah gini, saudara. Bukan cuman, oh aku dulu jahat, dulu nakal, dulu nggak benar jadi baik. Puji Tuhan, itu juga hidup baru. Tapi hidup yang baru itu juga nanti sama Yesus di sorga, kekal daging. Nanti tubuh kita ini akan dirubah, firman Tuhan. Daging kita akan dirubah. Jadi perjanjian sunat ini sebenarnya mengarah kepada Isa, digenapi Isa turunannya, dan itu nanti bicara kepada Yesus. Karena ini perjanjian di dalam supaya di dalam tujuan sunat itu adalah ada perjanjian yang kekal di dalam daging gitu istilahnya. Padahal daging itu tidak mungkin kekal kan, itunya gitu. Lah daging itu supaya terjadi kekekalan, yaitu firman ini jadi manusia. Firman yang kekal jadi manusia. Ngalami kematian sebagai manusia, bangkit dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang kekal, dan inilah perjanjian itu tergenapi. Dan ketika kita dibaptis, masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, dibaptis dalam kematiannya, gini saudaraku, semua manusia itu pasti mati, benar nggak saudaraku? Saya mau tanya, kenapa manusia itu mati saudaraku? Kenapa manusia itu mati? Karena dosa. Jangan salah loh, ini orang Kristen harus ngerti. Orang nggak ada nggak mati, pasti mati. Karena apa? Dosa Adam. Makanya orang nggak percaya dosa warisan, nggak percaya dosa diwariskan. Bayi itu suci, saya mau tanya, bayi bisa mati nggak? Loh nggak suci nih, malaikat itu loh suci, nggak bisa mati. Kristen nggak ada ajaran bayi itu suci, nggak ada, cari ayatnya. Bahkan Mazmur katakan Daud ini, aku dikandung di dalam dosa. Kandung kan berarti belum lahir jadi bayi, masih dalam kandungan. Itu aja sudah berdosa. Bayangin saudara. Dan dosa itu buktinya apa? Upah dosa adalah maut, akibat dosa kematian, pasti mati. Lah makanya Yesus datang itu supaya kutuk kematian ini dipatahkan. Ada kehidupan. Makanya Yesus ngomong, akulah kebangkitan dan hidup. Bangkit. Bukan cuma kehidupan aja loh, akulah kebangkitan dan hidup. Ada kebangkitan. Ada kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun sudah mati, ada kebangkitan. Dan mereka yang hidup, mereka yang mati akan hidup selama-lamanya. Ada kebangkitan. Ya, oke, baca terus. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Satu sama dengan kematiannya, kita juga akan satu sama dengan kebangkitannya. Jadi kalau Yesus mati,
untuk kita, Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia, kalau kita ini mati karena berdosa. Yesus mati untuk menebus dosa, ada beda loh ya. Alkitab ngomong dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa karena kita. Jadi mati itu karena dosa, semua karena dosa. Saya karena berdosa, kalau Yesus mati sebagai manusia untuk menanggung dosa manusia ini supaya kutuk dipatahkan di dalam diri kematian Yesus. Sama dengan Yesus kematiannya, kita akan juga sama dengan, jika kita telah menjadi satu sama dengan kematiannya, kita juga akan satu sama dengan kebangkitannya. Yesus mati terus bangkit. Kalau kita nanti mati karena dosa, ya akibat dosa, pasti nggak ada manusia nggak berdosa. Ya, makanya nggak sempurna tadi, saudaraku. Dosa itu jangan dipikir hal yang gede-gede aja loh, saudaraku. Jangan salah, hal sekecil apapun itu juga dosa loh. Ya toh, Alkitab ngomong, ya toh, jangankan membunuh, membenci itu dosa enggak? Padahal kita sering benci enggak sama orang, sering enggak seneng sama orang, sering benci. Bahkan ada ayat Alkitab, Yakobus itu tulis itu. Kalau kamu mengetahui hal yang baik, tapi tidak kamu lakukan, kamu telah berdosa. Manusia tidak mungkin tidak berdosa, saya harus katakan itu. Manusia tidak mungkin tidak berdosa, pasti berdosa, dan akibatnya mati. Tapi puji Tuhan, Yesus datang ya untuk melalui perjanjian sunat itu, kita mengalami memiliki tubuh yang kekal. Sama dengan kematiannya, kita juga akan sama dengan kebangkitannya. Terus ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Terus, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ya, terus. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah, terus ulang dulu. Nah, jadi jika baca sama-sama, saudara 3. Jadi jika kita telah itu sudah atau belum? Sudah ya. Mati dengan Kristus, nah, masuk dalam peristiwa dibaptis tadi. Dibaptis dalam kematian Yesus, bersekutu dengan kematian Yesus, mati terhadap dosa, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Terus ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, ya kan? Tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Maut tidak berkuasa lagi atas. Terus, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, ya kan? Mati terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kehidupan bagi Allah. Terus maksudnya apa? 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, jadi dalam Yesus Kristus ini kita ngalami seperti ini, mati terhadap dosa, mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Gitu loh ya. Dosa kita sudah mati, hidup kita adalah bagi Allah. Oke, saya tidak perpanjang itu. Tapi ini karena kita mau perjamuan kudus, makanya saudara punya gambaran seperti ini. Saya akan fokus kepada sunat. Kita akan lihat dulu kembali, ini saya akhiri di sunat aja deh. Karena ada perjamuan kudus, sebenarnya masih banyak yang saya mau tunjukkan. Nanti sambil diperlengkapi lagi gambar tahtanya yang kemuliaan itu ya, enggak apa-apa. Sunat Yeremia pasal yang ini aja, Ulangan pasal 10 ayat 16 ini dulu. Perintah sunat ini dibahas lagi oleh hukum Musa, hukum Taurat dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 16. Ulangan pasal 10 ayat 16. Sebab itu, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Saya coba menjelaskan sunat dengan perbandingannya ya. Sebab itu sunatlah hatimu loh. Ada istilah sunat hati. Karena waktu itu orang-orang mulai disunat semua, tetapi yang disunat cuma dagingnya saja. Hatinya tidak disunat, makanya ada perintah. Sunatlah hatimu dan janganlah kamu lagi tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu apa? Keras kepala. Jadi orang yang belum disunat, ini secara rohani ya, orang itu adalah orang yang keras kepala. Kepalanya keras. Bukan kepalanya keras didu sama batu, enggak. Tegar tengkuk, sulit. Enggak bisa diberitahu. Dengar firman enggak bertobat, dengar firman enggak berubah. Keras kepala, tegar tengkuk itu orang yang belum disunat. Loh Pak, saya sudah sunat ikumu. Sunat hati. Kalau masih keras kepala, hatinya belum dipotong ya, disunat. Terus ada lagi
Yeremia 4 ayat 4 ini untuk menjelaskan sunat hati ya, dengan perbandingan apa yang dimaksud dengan sunat. Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Kulit katan itu apa ya, kucurnya itu yang dipotong dari sunat itu. Tapi ini kulit katan hati, bukan kulit katan yang daging. Jauhkan kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jadi ketika orang tidak disunat, sunat hatimu, kau ternyata belum kan berarti. Karena apa? Kamu tidak perbuatan-perbuatanmu jahat. Ya, jadi orang yang tidak disunat hatinya itu tadi tegar tengkuk, keras kepala. Orang yang belum disunat hatinya, perbuatan-perbuatannya jahat. Makanya kalau orang Kristen sekalipun, nanti kita ngalami sunat, itu namanya sunat Kristus. Ya, nanti saudara bisa lihat, sunat Kristus. Itu dari mana? Namanya Kristen itu bukan sekedar Kristen, kalau masih keras kepala, belum disunat hatinya oleh Kristus. Kalau masih jahat perbuatannya, belum ngalami sunat hati oleh Kristus. Terus Yeremia, ini ada sunat telinga, saudara. Yeremia 6 ayat 10. Coba Yeremia 6 ayat 10. Yeremia 6 ayat 10. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Sungguh telinga mereka tidak bersunat. Ternyata yang disunat bukan cuma hati, yang disunat apa saudaraku? Telinga. Apa potong kuping saudaraku? Tidak. Mereka tidak mau mendengar firman Tuhan. Orang yang nggak mau dengar firman Tuhan. Saya ulangi ya, orang yang belum disunat itu, tapi gini dulu dah, saya kebablasan. Ini ada sunat Kristus. Nanti kembali ke sini. Kita akan tutup dengan ini ya. Kolose 2:11. Ini dulu. Kolose 2:11. Dalam Dia kamu Dia ini Tuhan Yesus ya. Kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Jadi perjanjian sunat ini digenapi oleh Tuhan Yesus tadi ya, di dalam dagingnya yang kekal. Ada sunat Kristus, katakan sunat Kristus, 1, 2, 3. Sunat Kristus ini apa yang dilakukan, apa yang terjadi dengan sunat Kristus? Sunat Kristus itu apa yang dikerjakan, apa yang terjadi, yaitu yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sunat itu kan ada yang dipotong, ada yang ditanggalkan. Di sini yang dipotong apa, ditanggalkan apa? Tubuh yang berdosa. Tubuh yang berdosa. Supaya tidak mati lagi. Jadi kalau nanti kita hidup kekal bersama Yesus, tubuh kita ini dijadikan daging yang kekal bersama Yesus, itu berarti nggak ada dosa lagi, kan tidak mati. Kalau masih dosa kan mati nanti, kekal kan tidak mati. Berarti harus ada yang selama di dunia ini Anda akan mengalami banyak sunat, dipotong. Sunat Kristus, penanggalan tubuh yang berdosa. Oke, karena terus ayat selanjutnya, karena dengan demikian, dengan Dia, 12-nya. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerajaan kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Oke. Ya, jadi intinya gini loh, perjanjian sunat Abraham dengan Allah itu sebetulnya memang secara fisik. Abraham, ya, aku membuat perjanjian dengan kamu, keturunanmu akan diberkati dan menjadi berkat bagi bumi ini. Keturunanmu akan menjadi berkuasa, menjadi raja-raja di bumi ini, gitu istilahnya. Olehmu semua bangsa di muka bumi akan dapat berkat. Tetapi berkat ini, perjanjian ini harus ditimbali dengan perjanjian itu kan dua pihak atau satu pihak, saudara. Nanti Mas Yoga kalau menikah, yang janji Mas Yoga aja, Mbak Esther saja yang janji. Mas Yoga aja, loh jangan, kasihan. Dua-duanya berjanji, aku akan mengasihimu, ya, aku akan mencintaimu seumur hidupku, dalam sakit, dalam senang. Mas Yakub suruh ngapalin, sampai asam lambung naik, mau ngapalin, kan ini berjanji. Pasangannya juga, itu yang kita juga ngapalin. Kok nggak asam lambung ini? Yopo, Yakubnya yang asam lambung, ngapalin sampai tegang.
Yang berjanji kan dua pihak. Allah berjanji. Bahkan bersumpah demi diriku sendiri, sayang waktunya nggak cukup itu. Aku akan memberkati engkau, keturunanmu. Wah, itu luar biasa. Janjinya Allah. Sekarang janjinya Abraham bagaimana? Perjanjian yang diminta Tuhan dari Abraham yaitu sunat. Setiap anak umur 8 hari disunat. Setiap laki-laki diantaramu harus disunat. Dan waktu itu terjadi, kalau itu perjanjian sunat, setelah terjadi disunat semua. Tapi nggak ada yang umur 8 hari. Ishak adalah yang pertama kali umur 8 hari. Anak perjanjian disunat. Ini menggambarkan Yesus. Supaya, tadi saya jelaskan, supaya ada, apa sih tujuan perjanjian sunat ini? Supaya ada perjanjian yang kekal di dalam dagingmu. Sunat itu kan bicara daging. Ada perjanjian yang kekal. Jadi ada daging yang dibuat perjanjian yang sifatnya kekal. Ini kan tadi saya sudah arahkan itu bicara Yesus. Yesus ini adalah daging yang kekal. Satu-satunya daging yang kekal. Sampai hari ini masih ada di sorga. Masih hidup, masih ada. Tubuhnya ini loh, masih ada di sorga. Naik ke sorga kan? Loh, saudara kan Yesus, kita peringati kan barusan kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Itu di YouTube tuh aneh. Nyerang ya, polemikus Islam biasa, donditan. Yesus itu yang benar mana sih? Untung, saya lihat waktu lihat judulnya ketawa. Jemaat sini bisa jawab, ayo kalau enggak bisa diulangi lagi khotbahnya. Yesus itu naik kemana? Ke sorga, ke langit, atau ke Firdaus? Dia tanya itu, koyok sok-sokan dia. Alkitab ini kok enggak jelas, bisa macam-macam, naik ke langit, ada naik ke sorga, naik ke Firdaus. Saudara bisa jawab enggak? Loh, saya sudah ngajarin itu enggak? Sudah ngajarkan itu enggak? Sudah, untuk jawabnya masih Pak, enggak biasa. Saya mau tanya, langit, sorga, Firdaus sama enggak? Sama, gampangannya gitu loh. Iku podo, we ora belajar, ora ngerti asal jeplak tok gitu kan. Podo. Cuman itu terjemahan memang. Terjemahan kadang terjemahkan langit, kadang terjemahkan sorga. Uranos, Samayim, itu sama langit artinya sama. Langit atau sorga bahasa di Alkitab itu sama. Lah Firdaus itu langit tingkat ke-3 ngono, gak belajar makanya. Yang belajar ngerti. Naik ke sorga, langit tingkat yang ke-3 ke Firdaus. Lah, waktu naik ke sorga, Tuhan Yesus itu yang naik apanya, saudaraku? Rohnya saja atau tubuhnya? Loh, waktu kumpul sama murid-murid loh, habis makan ikan bakar loh itu, saudaraku. Loh, itu kalau saudara nanti kita pelajari lagi, makan ikan bakar waktu itu sama Petrus sama apa makan kan? Ya berarti tubuh yang ini loh. Saya mau tanya, Tuhan bisa makan enggak waktu jadi manusia? Bukan cuma Tuhan Yesus, zamannya Abraham. Menjumpai Abraham di kemah. Makan kan? Bisa. Yesus makan kan? Itu ada makan ikan sama Petrus apa itu. Naik ke surga dengan tubuh yang itu. Lah tubuh kita nanti juga akan dibawa ke surga. Jadi kekal. Itu nanti ada khotbahnya sendiri. Kita akan dirubah nanti tubuh kita. Ya. Tapi harus dibaptis di dalam Yesus, disunat oleh Kristus. Tadi saya sudah jelaskan ya, supaya ngemat waktu. Yang pertama, untuk ngerti tentang sunat Kristus, sunat hati. Ketika orang belum disunat hatinya, apa yang terjadi? Yang pertama tadi masih apa? Tegar tengkuk, keras kepala. Yang kedua, orang kalau belum disunat hatinya, masih apa? Wah, yang baca. Perbuatannya jahat. Terus apa lagi? Kalau orang yang belum disunat hatinya, sunat hati, sunat telinga, belum disunat telinganya. Orang yang belum sunat telinganya ngapain? Tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi Yeremia 6 ayat 10, sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Maaf, saudara, bukan tidak mau, tidak dapat mendengar firman Tuhan. Padahal Kristen itu, saudaraku, intinya adalah Anda mengalami Tuhan itu nyata. Kalau Anda belum mengalami Tuhan dengan nyata, maaf, Kristen Anda masih ikut-ikutan. Mengalami Kristus dengan nyata dalam hidupmu. Ada penanggalan sunat Kristus tadi. Ya, tubuh yang berdosa, dibaptis bersekutu dengan Kristus. Oke, Kisah Rasul 7:51 ini lengkap disebut ini. Ini adalah siapa yang mati di rajam batu itu? Stefanus. Hei. Kisah Rasul 7:51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus
Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Orang yang belum bersunat hatinya, belum bersunat telinganya, apa yang terjadi? Apa keadaan orang ini? Kenyataan apa yang terjadi dalam orang ini? Orang ini menentang Roh Roh Kudus. Ini bukan bicara sunat fisik, kita akan tutup dengan sunat fisik yang dihubungkan dengan rohani. Roma 2, saya tutup ayat ini ya. Saya belum sempat jelaskan dalam ya, tidak apa-apa ini aja. Tapi ini karena ada hubungan dengan perjamuan kudus. Roma 2 ayat 25 sampai 28. Saya akan simpulkan setelah ini. Sorry, gambarnya belum sempat dipakai ya, sudah kerja keras padahal. Mas Immanuel itu sebelum hari Minggu selalu WA saya, Pastor, gambar ini gimana? Gambar ini gimana? Ya, koleksi dulu. Itu aja ada yang buruk itu dia. Kayaknya bagus waktu di print kok jelek. Oke. Roma 2:25. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Ini sunat yang fisik, sunat yang dikerjakan oleh Abraham dalam dagingnya, dengan dagingnya. Jika engkau mentaati hukum Taurat, karena waktu itu sunat itu terjadi 2 kali, hukum perjanjian dengan Abraham dan kedua dengan Musa. Dalam hukum Taurat diteguhkan lagi, ditegaskan lagi. Sehingga hukum Taurat diberikan dan sunat itu harus dikerjakan ya untuk menaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Percuma kamu disunat. Nah ini seperti gini, saudaraku. Percuma juga engkau ke gereja. Percuma juga engkau dibaptis. Kalau engkau tidak mentaati firman Tuhan. Loh, baptis itu tidak menyelamatkan. Loh. Baptis itu kan upacara. Ya Mas Gabriel, Mas Misael, Mbak, kelihatan lagi nih. Kamu bangun jam berapa? Siapa? Riki. Fani, Riki. Wong wedok jenenge Riki, Fani. Hebat kamu. Jam berapa bangun? Jam 5. Wah, luar biasa. Sini jemaatnya jauh-jauh loh. Pak Petrus duluan ini datang. Wah, di paling jauh. Bangun jam berapa Pak malam? 5 juga Pak ya. Oh, belum jam 5 malah. Jauh Mang Pasuruan sana Tretes ya. Saudara jam berapa? Ya toh. Ya enggak itunya. Ini karena saking jauhnya dan harus datang dari Surabaya. Mas Mesak makanya kadang ngantuk-ngantuk. Ojo keliru Mas Mesak. Udah kerja, capek ya ini pengorbanan semua ya, saudara, luar biasa. Dibaptis kan mereka kemarin. Baptis itu sebagai apa ya? Metere. Ini loh, aku percaya Yesus, aku terima Yesus, aku disunat. Nyalam sunat itu upacaranya. Tetapi kehidupan sehari-harinya harus mengalami sunat Kristus, persekutuan dengan Kristus setiap waktu. Penanggalan akan tubuh dosa disunat oleh Yesus. Jadi waktu engkau dibaptis, ini pelajaran tambahan ya. Yang cuman kelompoknya satunya ini Mbak Sri dan teman-teman saya harap lihat di online ya. Ketika engkau disunat, ketika engkau dibaptis, engkau juga sedang mengalami sunat. Engkau dibaptis dalam nama Kristus, dibaptis di dalam Kristus, engkau disunat di dalam Kristus juga. Tadi kita udah baca, yaitu apa? Penanggalan akan tubuh berdosa. Itu baru efektif. Kalau baptis nggak ada perubahan hidup, wah ini. Tapi Mbak Reni bisa melihat anak-anaknya ada pertumbuhan kan luar biasa. Kalau Mbak Riki lagi, Mbak Fani, ya puji Tuhan. Ya di awal kan ponakannya juga kan ya disayang juga kan, diperhatikan ya bagaimana tanya kehidupannya. Ada penanggalan tubuh berdosa. Itu terjadi, saudaraku. Dan siapa yang melakukan itu, saudaraku? Yang menanggalkan, saudara kalau bersunat nyunat sendiri atau disunat orang? Pak Ari, kan tidak mungkin kita sunat sendiri. Kita disunat, ada yang menyunat. Kalau kita disunat Kristus, siapa yang menyunat kita berarti? Kristus sendiri. Tadi aku hidup bukan aku lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Saya nggak ngerti kenapa kok Tuhan suruh saya ayat itu. Karena ternyata ada hubungan dengan ini. Yesus akan menanggalkan, menyunat kita semua dari tubuh dosa. Pertama, dari keras kepala kita. Yang kedua tadi apa? Dari perbuatan-perbuatan jahat kita. Disunat lagi dari apa tadi? Tidak dapat. Ini ngeri, saudaraku. Kalau tidak mau sih itu memang kemauan. Ini mau, tapi nggak bisa. Tuhan berfirman nggak dapat dengar. Kok yang budek, saudaraku. Makanya telinganya perlu koroi, bukan disunat. Ngerti Tuhan ngomong apa. Mbak Reni lumayan kan, kamu dapat waktu saya doakan kan, loh kok sama Pak Sur, berarti Tuhan tadi ngomongnya benar. Kadang-kadang kayak gini, maaf, ketika Tuhan bicara kepada Anda kan kadang kurang yakin. Ini Mbak Nilam ini sering datang ke tempat saya, Esther jarang ke tempat saya.
Datang cuman bungkus makanan. Pastor ya. Lah. Kalau Mbak Nilam ini datang sharing, pastor saya dapat penglihatan. Waduh, gimana pastor? Beda. Enggak sering guyon. Dia sering datang juga kok ya. Tanya, ini dari Tuhan bukan? Enggak bagus kan, perlu konfirmasi. Mbak Reni, kadang-kadang jujur kan kita ada dengar suara Tuhan. Ini bener gak ya? Ojo-ojo pikiranku dewe, suaraku dewe. Cara ngujinya gimana? Ada Alkitab, ujilah segala roh. Uji, ada konfirmasi. Gitu ya. Nanti lain kali kita bahas itu. Mbak Reni kan dengar, wah ini ya diyakini aja kan, tapi ketika saya waktu doa, loh kok podo mau Tuhan ngomong loh. Saya juga enggak ngerti Tuhan ngomong apa sama dia tadi. Itu gara-gara waktu, maaf ya, semua Bu Petrus datang. Ini luar biasa, ini enggak apa canda dulu ya. Bu Petrus itu datang waktu kita dalam hadirat Tuhan, saya pikir mau penyataan Tuhan. Wah, luar biasa nih. Saya kasihkan, ternyata yang bisi, Pak, tolong didoakan anak saya ulang tahun. Oh iya, tak pikir penyataan Tuhan, minta meme didoakan ulang tahun. Oh, doakan, selesai kan? Mbak Reni nyalami, saya ulang tahun Pak nggak didoakan. Oh iya lali ya, gak terima. Wes toh, teman kok tiba-tiba cuman sudahlah Tuhan memberkati. Tiba-tiba Tuhan ngomong wes doa no, wes mandek-mandek sih, gak jadi kan sudah mau pergi kan kamu, duduk. Saya doakan, doakan, belum didoakan tuh, nangis saya Pak. Oh, posisi didoakan nangis. Langsung keluar karunia hikmat, pengetahuan, tambah nangis, tambah banter nangis. Akhirnya setelah selesai, Pak, itu tadi Tuhan ngomong gitu Pak loh ya kan, konfirmasi kan, gitu kan. Telinganya wis disunat Mbak Reni ya, tambah sunat nih Mbak, biar tambah tajam. Amin saudaraku, hatimu, telingamu bersunat supaya kau dengar Tuhan. Terus sunat memang terus baca. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Orang yang nggak disunat pun secara daging, ternyata dia melakukan tuntutan hukum Tuhan. Nah, ini kan lebih hebat dari yang sudah disunat tadi. Orang yang belum dibaptis, Fandi kan nggak mau dibaptis, sudah baptis. Tapi kalau hidupnya lebih suci, lebih kudus dari saudara, yo harusnya, wah ini gitu loh ya. Kalau enggak, yo kamu tak sunat nanti ya, Fandi. Mari kita sunat lagi, mari sunat Kristus. Amin, Pak. Jika demikian maka orang yang tak bersunat. Jika demikian maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Punya hukum dilanggar, punya Alkitab dilanggar. Ya sudah dibaptis, hidupnya enggak dalam Kristus. Ya toh, maka kamu akan dihakimi oleh orang-orang yang, makanya orang Kristen ini hati-hati loh saudaraku. Katanya Kristen, mengikut Kristus, Yesus di dalam hatiku, Tuhan di dalam hatiku, Allah, bahkan ada Allah dalam hatiku, Roh Kudus dalam hatiku, bait Allah. Tapi hidupnya enggak mencerminkan kemuliaan Allah. Kan dihakimi loh saudaraku, orang di luar kita. Wong Kristen kok ngono, pendeta kok ngono, majelis kok ngono, pembaca Quran, pembaca Alkitab kok ngono misalnya. Dihakimi loh saudaraku. Ya, kamu berat loh tugasmu. Ya, walaupun wajahmu tidak kelihatan di YouTube, suaramu kedengaran. Eksis. Ini ada ono suara gak ono rupa ya. Kadang Tuhan juga. Oke, wis malah gelatra. Terakhir ya 28. 27 ini, wis 28 ya. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah siap-siap Yahudi. Ya Pak Ari, Pak Petrus, nanti Pak Asnan kita berjaman kudus habis ini ya, siap-siap. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. 29. Ayo 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Pujiannya dari mana? Allah. Saudara, dipuji Allah luar biasa enggak? Loh, maaf ya kalau di saudara seberang yang dipuji Allah itu kan Ahmad itu apa? Namanya Muhammad. Ahmad itu artinya yang terpuji kan. Yang dipuji Allah itu nabinya. Saya enggak tahu umatnya. Tapi di Alkitab kita diajar umat Tuhan, kita umat. Ya kita siapa sih kita ini? Enggak sempurna semua gini. Nubuatmu enggak sempurna, pengetahuanmu enggak sempurna, kasihmu apalagi. Tapi kalau engkau mau disunat, merelakan hatimu disunat, ya, engkau menjadi Yahudi, bukan Yahudi secara jasmani,
disunat bukan secara jasmani saja, tapi sunat hati, rohani. Engkau akan terima pujian dari Allah. Wow. Sabaslah hambaku yang setia. Loh, kalau cuman saya yang muji, saudara cuman seneng aja. Kalau Tuhan yang muji, saudara, wow. Tuhan pencipta langit segala langit, bahkan langit bumi segala isinya, raja di atas segala raja, tiba-tiba karena melihat Anda puji-pujian. Hebat anakku ini. Nah, makanya Mas Heru, Pak, saya sudah gini, kau usah talem, dilem Tuhan dewe, luar biasa, oleh kompor, oleh mejoe dorong dijopo loh, mejo. Mulai itu puji-pujian Tuhan itu, kalau muji itu, wow, luar biasa indah buat kehidupan kita semua. Mari kita akhirnya, maaf untuk Ishak ini, saya baru ngulang aja tentang sunat ini sudah, tapi karena ada perjamuan kudus saya diingatkan, kita bahas ini aja. Lain waktu saya akan ajarkan bagaimana pertumbuhan Ishak di dalam mengenal Allah. Jadi ini kita belajar bagaimana sunat yang dialami oleh Ishak yang menggenapi perjanjian dengan Abraham dan digenapi oleh Kristus daging yang kekal itu. Dan itu diberikan menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa.